Hari ini akan kita lanjutkan pembacaan teks Sundari Gama Widi Sastra bagian ketiga. Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa seorang pendeta wajib memberikan wejangan terkait agama kepada orang yang disebut dengan Sang Sewaka Dharma. Sewaka atau nyewaka itu orang yang menginginkan atau memohonkan, dan dharma itu adalah kebenaran. Sehingga dalam pemaknaan ini Sang Sewaka Dharma adalah orang yang menginginkan ajaran kedarmaan. Itulah seorang pendeta wajib memberitahukan nasihat dan wejangan kepada masyarakat. Kemudian dalam pembacaan teks ini selanjutnya menyebutkan secara lebih terperinci fungsi dari agama yang diartikan sesuai dengan teks ini, yaitu agam-agaman atau apa yang harus digunakan sebagai pegangan hidup oleh masyarakat. Kemudian pada bagian ini akan dijelaskan mengenai yang disebut dengan agama, ugama, dan igama. Baiklah, Titiang jelaskan. Muah peredata ring pada pati patutuh tatahan. Niagama magawe pagahaning jagat itu. Apaan sira sang nata ratu? Sumendi guru wisesa ring boh loka. Adapun yang disebut dengan ajaran agama itu sejatinya sebagai pengukuh suatu wilayah atau dunia, dan patut sekali agar nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama itu disebarluaskan oleh Sang Nata Ratu disebutkan dalam teks ini. Sang Nata Ratu itu merupakan representasi dari seorang pemimpin wilayah atau yang menguasai satu wilayah. Disebut di sini Sumendi Guru Wisesa Ring Boh Loka. Beliau yang disebut dengan Guru Wisesa. Wisesa itu berarti menguasai dan guru itu berarti panutan. Beliau yang sebagai panutan di suatu wilayah adalah pemimpin atau pemimpin wilayah tersebut harus menyebarluaskan ajaran-ajaran agama itu. Sekali lagi, agama yang dimaksud dalam teks ini adalah suatu yang bisa dipakai pegangan oleh masyarakat yang berguna untuk mencari atau menciptakan sebuah ketentraman di suatu wilayah. Kunang ikang ugamo sinembarakeun ring jagat samendala kabeh. Den samanut ungwan muah manut sasolah saseluaning jagat. Di sini pertama kali yang disebut adalah istilah ugamo. Ugamo di sini disebutkan disebarkan di seluruh wilayah, di suatu wilayah yang dipegang oleh guru wisesa tersebut, dan pelaksanaannya sesuai dengan tempat masing-masing. Kartinya iko samo tan wenang wiyoga winwah wuhon. Wenang silih halap, wenang prong prakertinya, noro wenang panisahan, tan urung magawe ruk roganing jagat. Nah, apa yang tertera dalam ajaran ugamo itu sejatinya harus dijalankan sesuai dengan arahan yang ada dalam ajaran-ajaran itu. Dan ugamo ini berarti suatu aturan yang ada di setiap wilayah yang tujuannya untuk mencapai sebuah ketentraman berkaitan dengan hukum, tata cara, adat istiadat. Sehingga dalam pembacaan tadi disebutkan bahwa pelaksanaannya tidak boleh dilebih atau dikurangkan, dan apabila itu dijalankan secara kacau, secara acak, maka akan menyebabkan kekacauan di suatu wilayah.
Ikang igamo manut telik samangkana poyo dan kawruhan poyo dening manusia suang-suang. Ayo to alpo ring katibannya ike. Kemudian yang disebut dengan igamo itu sesuai dengan pemahaman masing-masing, pendalaman spirit dari setiap orang. Karena ugamo yang tadi berarti adalah suatu tata cara atau hukum yang dilaksanakan di suatu wilayah. Kemudian igamo berkaitan dengan ilmu ketuhanan yang sifatnya pribadi, yang jangkauannya berbeda-beda setiap orang sehingga dikembalikan kepada diri masing-masing. Dan igamo itu berkaitan nantinya dengan sikap pribadi setiap orang. Pawastunyo ukamo iko ring pola, agamo iko ring ambek, igamo ring idep. Nah, dijelaskan secara lebih gamblang di sini bahwa ugamo ring pola, agamo ring ambek, igamo ring idep. Artinya adalah ugamo ring pola itu bahwa yang disebut dengan ugamo secara prakteknya adalah tingkah laku. Jadi, tingkah laku dalam suatu masyarakat atau dalam suatu wilayah yang terkait dengan tata cara atau aturan adat atau hukum yang berlaku itu disebut dengan istilah ugamo dalam teks ini. Kemudian agamo ring ambek. Ambek itu adalah bisa berarti niat, bisa berarti pelaksanaan seseorang, bisa berarti tingkah laku seseorang secara pribadi. Sehingga setelah diatur dalam aspek yang disebut dengan ugamo, kemudian dilanjutkan dengan agamo yang merupakan aturan bersikap secara pribadi diri sendiri sesuai dengan ajaran kebaikan atau ajaran kedharmaan. Inilah yang akan menyebabkan kesejahteraan yang terjadi di suatu wilayah. Kemudian igamo ring idep. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, igamo itu berkaitan dengan hal yang bersifat ketuhanan dan jangkauannya tentu berbeda-beda di setiap individu. Disebut di sini igamo ring idep. Idep itu berarti pikiran. Sehingga yang diatur dalam ketiga hal ini, ugamo, agamo, dan igamo adalah aturan suatu wilayah, adat istiadat, hukum yang berlaku, kemudian cara manusia bersikap secara pribadi yang disebut dengan agamo, tingkah polanya, dan igamo bagaimana berpikir berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan. Matunggalannya iku ngaran gamo. Nah, penyatuan dari ketiga aspek itu, ugamo, agamo, dan igamo, aturan tingkah laku di suatu wilayah masyarakat, kemudian bagaimana bersikap secara pribadi, dan bagaimana mengatur pikiran agar tentunya pikiran itu atau idep selalu merespon sesuatu dengan positif dan berpikir secara positif sesuai dengan ajaran kebaikan. Ketiga gabungan itulah yang disebut dengan gamo. Dan seperti yang kita dijelaskan sebelumnya bahwa gamo itu adalah gegamelan setiap orang, atau yang dipakai sebagai sebuah landasan atau pegangan hidup bagi setiap manusia menurut teks Sundarigamo Widisastra ini. Ugamo ring pola manggalani anu gamo. Iko ingaran gamo tirta pawitra. Nah, kembali ditekankan di sini ugamo sangat berkaitan dengan tingkah laku. Kemudian yang disebut gamo di sini atau agamo disebut dengan istilah gamo tirta pawitra. Iko puogi namayanyo dening syarat kabeh yate sahananing sarwa tumitah ring buana kabeh.
Iko sama angikang gamo tirta pawitra. Itulah yang dijalankan di dunia menurut teks Sundari Gamo Widisastra ini. Semua yang hidup, semua yang bertingkah laku di dunia diatur dalam konsep gamo itu. Sama angih kang gamo tirta pawitra. Semuanya memegang yang disebut dengan gamo tirta pawitra. Maka prayascita. Prayascita itu berarti sebuah pembersihan. Maka fungsi dari gabungan ketiganya itu ugama, agama dan igamo yang disebut dengan gamo tirta pawitra itu fungsinya adalah sebagai pembersih, baik itu makrokosmos, suatu wilayah, dan buana alit atau diri pribadi seseorang. Sinangga dening agama ngaran kasusilan, ambek tepat winadahan dening ugama. Nah, di sini merupakan suatu ungkapan yang sangat bagus sekali. Mengapa Titi yang sebutkan demikian? Karena ajaran yang disebutkan tadi itu sinangga dening agama disanggalah dengan agama. Itu menjadi kuat, yang menjadi penyangganya adalah agama. Agama seperti yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan ambek atau tingkah pola atau gerak dari individu. Ngaran kasusilan, ambek tepat. Kasusilan itu adalah tingkah laku yang baik. Winadahan dening ugamo ngaran kasidaning pola nirmala. Kasidaning pola nirmala itu adalah perilaku atau tingkah laku yang menyucikan atau membersihkan suatu wilayah ataupun diri pribadi masing-masing. Nah, disebutkan di sini winadahan dening ugamo, yang menjadi wadahnya adalah ugamo. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ugamo itu berarti suatu aturan yang harus dipatuhi di suatu wilayah, sehingga aturan-aturan yang berusaha membuat ketentraman di suatu wilayah yang disebut dengan ugamo ini sebagai wadahnya, kemudian agama atau tingkah laku yang harus senantiasa dijaga ini merupakan penyangganya. Itulah penyangga dan wadah dari igama atau ajaran-ajaran yang bersifat ketuhanan. Tanpa kedua hal itu, tentu ajaran ketuhanan itu tidak ada gunanya, karena tidak akan menghasilkan suatu ketentraman yang baik kepada lingkungan sekitar dan masyarakat, termasuk diri kita sendiri. Ikat ayo maka pamretistaning gamo wara nugrahanira sangyang haneng madya pada. Itulah yang berfungsi sebagai suatu pembersih yang merupakan anugerah dari beliau Ida Sang Hyang Widiwasa kepada seluruh wilayah di dunia. Apa matangyan inugrahan gamo? Apa yang menyebabkan manusia di dunia ini dianugerahi agama? Ika magawe kaparipurnaning jagat, pemakem ikang jagat mandala, pangempuaning jagat raya, magawe kerahayoning loka. Kerahayoning loka ini adalah membuat kebaikan di dunia, memelihara dunia. Kemudian menjadi sebuah pakem atau aturan dasar atau landasan di dunia. Kemudian membuat kaparipurnaning jagat agar dapat menyempurnakan kehidupan. Niyata nihan teda senggama tirta. Inilah kemudian dijelaskan apa yang disebut dengan gama tirta.
Gama tirta, ngaran tirta, ngaran merta. Nah, tirta di sini diartikan sebagai amerta. Amerta itu adalah berarti suatu kehidupan. Tirta ini tentu kita artikan sebagai sebuah air suci, dan air merupakan simbol dari kehidupan. Dimanapun ada air yang bersih, air yang mencukupi, maka kemungkinan besar di sana tercipta suatu kehidupan yang baik. Tentunya air, sifat air yang membantu manusia. Karena air yang bersifat sante, air yang bersifat damai, tentu akan memberikan sebuah efek kehidupan yang sangat baik kepada manusia. Sehingga tirta atau air suci ini pertama-tama diartikan sebagai amerta atau kehidupan. Hening merta gamo ngaran kamimitan. Nah, amerta atau kehidupan ini yang menyebabkan kehidupan berdasarkan tirta ini disebut hening. Hening itu jernih. Kemudian gamo berarti kamimitan. Gamo ini adalah suatu warisan yang dilakoni turun-temurun. Iko pangempuaning jagat raya tekeng pangisinio saprakara kabeh. Maka wakira sang yang trimurti ngaran apa tejo akasa pertiwi. Itulah yang menjaga seluruh isi alam yang diwakili dengan apa? Unsur air, tejo unsur api, akasa unsur eter atau kekosongan atau langit, dan pertiwi simbol bumi atau wilayah. Kemudian dilanjutkan sastra ngaran aji. Sastra itu diartikan di sini dengan aji. Sastra berarti pengetahuan, dan aji di sini pun apabila diartikan merupakan sebuah pengetahuan. Aji ngaran ning. Hening itu berarti jernih. Mengapa pengetahuan yang disebut dengan aji ini diartikan sebagai sebuah kejernihan? Menurut Titian bahwa pengetahuanlah yang akan mampu menjernihkan diri manusia. Tentunya pengetahuan yang baik, pengetahuan yang tidak diganggu oleh keserakahan, yang tidak diganggu oleh loba dan akara. Pengetahuan seperti itulah yang akan mampu menjernihkan diri manusia. Hening ngaran tirta, tirta ngaran merta. Kemudian kejernihan itu diartikan sebagai sebuah tirta. Tirta itu merupakan air suci. Tirta ngaran merta dari pengetahuan yang membersihkan diri dan timbul yang disebut dengan tirta sebagai sebuah simbol kesucian. Air suci itu akan menyebabkan kehidupan. Amerta berarti hidup. Dimanapun ada air yang bersifat sante, air yang damai, yang hening, jernih, dan dapat dimanfaatkan secara tidak berlebihan oleh manusia, di sanalah akan menyebabkan amerta atau kehidupan. Amerta ngaran urip. Urip di sini tentu berarti kehidupan. Dijabarkan kembali, diperjelas kembali bahwa amerta itu berarti urip atau kehidupan. Urip ngaran bayu. Kemudian urip di sini diartikan sebagai bayu. Bayu itu berarti tenaga, gerak. Dengan kehidupan itu cirinya adalah bayu atau tenaga atau daya gerak. Bayu ngaran idep. Idep itu berarti pikiran. Dan setelah dapat bergerak dengan tenaga, maka pikiran-pikiran itu barulah mulai timbul. Pikiran yang jernih, pikiran yang terang, baru mulai timbul apabila telah terdapat unsur bayu atau tenaga. Idep ngaranatme. Idep di sini pikiran, di sini disebut dengan atme. Atme itu apabila diartikan adalah percikan kecil dari Sangyang Paramatma atau Ida Sangyang Widiwasa yang bersemayam di dalam setiap
makhluk yang ada di dunia. Mengapa idap ini dipersamakan sebagai atma dalam teks ini? Menurut Titiang bahwa idap atau pikiran itu sifatnya sama seperti atma yang tidak dapat digapai bentuknya, tidak dapat diketahui bentuknya, namun ada. Mungkin dari sanalah dipersamakan atau diartikan bahwa idap itu berarti atma. Atma ngaran adnyana, kemudian atma ini disebut dengan adnyana. Adnyana ini adalah sebuah pengetahuan yang telah diolah untuk menuju sifat-sifat ketuhanan. Jnana ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang bersifat rohani. Jnana ngaran angan. Jnana di sini disebut dengan angan. Angan itu adalah gerak pikiran yang sudah tidak dapat terlihat. Angan ngaran pet, pet ngaran pinet. Pinet itu sesuatu yang didapat. Nah, dari pikiran inilah kita dapat mencitrakan sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Tanpa pikiran yang berproses, kita tidak akan dapat berkomunikasi sesama manusia, menyebut suatu benda, dan merepresentasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita olah, apa yang kita lihat. Itu dapat terjadi dari angan atau pikiran, sehingga angan di sini disebut dengan pet dan disebut dengan pinet yang didapat dari pikiran yang bersifat abstrak itu, yang bersifat tidak terlihat itulah semuanya dapat dirumuskan sehingga diketahui oleh manusia. Pinet ngaran cet, mangkana genahing sun. Pinet itu disebut dengan cet. Cet itu ada dengan sendirinya, dengan tiba-tiba atau dengan segera. Mangkana genahing sun, di sanalah tempat beliau. Ingsun itu sebenarnya berarti saya atau aku, dan aku di sini adalah ide Sanya Widiwasa. Ingsun urip, ingsun inurip, wit ingsun tanpa wit. Beliau merupakan asal dari kehidupan dan beliau yang menghidupi. Wit ingsun tanpa wit, asal beliau tidak ada asalnya atau tidak dapat dijangkau. Cet bayu tanhana membayunin. Beliau merupakan unsur tenaga, tetapi tidak ada yang memberikan tenaga pada beliau. Cet teja tanhana nejanin. Beliau merupakan unsur api atau cahaya, namun tidak ada yang memberikan api atau cahaya kepada beliau. Cet sabda tanhana ujari, sebagai asal dari sabda atau kata-kata, namun tidak ada yang memberikan kata-kata pada beliau. Lah mangkana tengsun yang guru dewa, ingsun tirta, ingsun amerta, ngaran maka uriping tribuana. Beliau dikatakan sebagai guru dewa, dikatakan sebagai tirta, amerta, dan sebagai penghidup dari ketiga alam yang disebut dengan tribuana. Di sini tertera sebuah konsep ketuhanan yang sebagai sebuah simbol keterbatasan pikiran manusia untuk menjangkau atau menjelaskan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ketuhanan. Maka uriping sarwa dadi sarwa tumitah anuksma ring anda buana. Lah mangkana tengsun gegeman ngaran gegeman, maka waka trimurti. Nah, beliau itulah yang sebagai unsur penghidup semua yang ada di dunia, semua yang menjelma, dan semua yang diperintahkan untuk lahir di dunia. Dan beliau menyusup anuksma ring anda buana, menyusup ke segala unsur yang ada di dunia. Itulah disebut dengan gegeman. Gegeman itulah sesuatu yang dipegang, pegangan, landasan yang merupakan arti sebuah agama dalam teks Sundarigama Widisastra ini.
Kemudian kita lanjutkan. Leh mangkana tengsun igamo tan kawasa linungsur tetekan dening sesana. Nah, tepu kerta semayan ingsun juga kawasakan. Apaan ingsun kuasa tan kinawasakan. Tengsun mulaning kita lah mangkana tengsun amretiakan ikang agamo ugamo. Maka wastania kerta muang simo kuta geni kerta geni ning nirmala terang apada. Jatinnya lurus ning nirmala ngaran samo te samite. Nah, inilah diperjelas kembali bahwa igama atau pengetahuan yang bersifat ketuhanan itu tidaklah dapat terlepas dari agama dan ugamo. Agama yang berarti dalam teks ini ambek atau tingkah laku secara pribadi, dan ugamo merupakan aturan-aturan yang berlaku di suatu wilayah yang mengatur ketentraman dunia. Maka pencapaian igama atau pencapaian pengetahuan-pengetahuan ketuhanan itu harus dilandasi dengan perilaku atau tingkah laku yang baik di setiap individu, dan aturan-aturan di suatu wilayah yang ditegakkan bagus oleh guru wisesa atau yang memimpin suatu wilayah untuk mencapai suatu ketentraman ataupun kesejahteraan. Nah, demikianlah pada bagian ini penjelasan mengenai agama, ugama, dan igama. Titiang perjelas lagi secara singkat bahwa yang disebut dengan ugama di sini adalah aturan yang berkaitan dengan adat istiadat, berkaitan dengan hukum yang mengatur manusia secara keseluruhan atau bersifat komunal. Tujuannya adalah mencapai ketentraman atau kesejahteraan. Kemudian agama, ambek yang bersifat pribadi atau disebut dengan susila, tingkah laku yang baik. Nah, kemudian agama ini atau ambek atau tingkah laku atau sesana yang baik ini sebagai penyangga dari igama, dan ugama, aturan-aturan di suatu wilayah, adat istiadat untuk mencapai ketentraman suatu wilayah ini sebagai wadahnya, dan yang diwadahi ataupun disangga dari ugama dan agama ini adalah yang disebut dengan igamo, yaitu pengetahuan-pengetahuan ketuhanan. Sehingga sekali lagi kita jelaskan bahwa pengetahuan ketuhanan agar dapat mengarahkan manusia mencapai sebuah kesejahteraan, ketentraman, harus disangga oleh sesana atau perilaku yang sesuai dengan ajaran kebaikan, dan ugamo atau aturan di suatu wilayah yang diatur, dijalankan oleh guru wisesa dengan masyarakatnya untuk mencapai sebuah kesejahteraan dan ketentraman. Demikianlah yang dijelaskan dalam teks Sundarigama Widisastra yang kita baca pada bagian ketiga. Terima kasih.